Sekarang terkait dengan masalah aksana sosial. Macam-macam orang terkait dengan masalah puasa. Disebutkan juga di sini Valentina Azzaqullah oleh Syekh Mu'taimin rahimahullah dalam kitabnya Majalis Ramadan di halaman yang ke-69 sampai selesai. Di sini ada beberapa macam orang terkait dengan masalah puasa dan hukumnya sendiri-sendiri. Jenis yang pertama, macam yang pertama, al-muslimul balighul aqilu al-muqimul qadir as-salimun min al-mawani'. Muslim balik berakal, mungkin selamat dari faktor-faktor penghalang. Muslim balik akil, mungkin dan selamat, mampu dan selamat dari faktor penghalang. Maka dalam kondisi yang seperti ini maka wajib bagi dia untuk berpuasa Ramadan adaan. Ini yang jelas. Puasa. Ada orang yang kafir, nggak ada puasa bagi mereka. Namun mereka dituntut untuk berpuasa. Bukan dia dituntut untuk berpuasa, tapi kalau misalnya dia berpuasa maka tidak sah puasanya. Dan nanti dia berkiamat dia akan diadab juga dikarenakan tidak puasanya dia. Double adabnya. Jenis yang kedua, ini jelaskan nanti. Jenis yang kedua ialah shogir, anak kecil yang belum balik. Anak yang kecil tidak wajib bagi dia untuk berpuasa hingga dia balik. Dasnya hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya ada 3 pihak yang diangkat pena daripadanya. Orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia dewasa, orang yang gila sampai dia siuman. Namun Allah, untuk orang yang masih kecil ini dianjurkan bagi orang tua untuk melatih mereka berpuasa. Puasa berdugan, puasa asar, semuanya sedikit puasa maghrib. Pelawaran dikasih mainan-mainan yang nggak membahayakan begitu, dia mereka main-main begitu sampai katanya maghrib. Itu dilakukan oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala ajma'in. Dari hadis Ruqayyah bintu Muawwidh sudah demikian. Mereka sangat membuatkan main khusus anak-anaknya supaya mereka bisa berpuasa, pelatihan, nggak wajib. Ini anak kecil ya, terkait yang masalah ciri-ciri balik itu dibahas pada pembahasan yang lain. Jenis yang ketiga, al-majnun, seseorang yang gila, yang tidak berakal sama sekali, maka tidak wajib dia berpuasa dan tidak sah puasanya. Kenapa? Termasuk 3 golongannya diangkat pena takdir daripadanya. Jenis yang keempat, orang yang sudah amat sangat tua, renta, yang sudah sampai pada tingkat pikun, sudah berubah tamisnya. Orang yang sangat tua yang sampai tingkat pikun. Dalam kondisi yang begini, Allah, ada 2 keadaan untuk dirinya. Kalau pikunnya itu terus menerus, maka dia tidak wajib puasa, tidak sah puasanya. Sama kayak anak kecil. Apakah membayar fidyah? Jawabannya tidak membayar fidyah. Sebab sudah bukan lagi mukallaf. Tapi kalau pikunnya itu kadang-kadang, kadang pikun, kadang tidak, kadang pikun, kadang tidak, maka di saat dia pikun tidak ada puasa bagi dirinya, di saat dia sadar wajib bagi dia untuk puasa. Yang kelima, seseorang yang tidak mampu berpuasa dengan sebab yang tidak mungkin bisa dihilangkan. Seseorang yang tidak mampu berpuasa dikarenakan sebab yang tidak mungkin dihilangkan. Seperti orang yang sakit yang tidak mungkin disembuhkan secara medis. Jadi medis memberikan keterangan dari yang terpercaya penyakit ini membahayakan kalau tetapi orang berpuasa dan tidak mungkin disembuhkan. Dalam kondisi seperti ini tidak wajib bagi dia berpuasa. Terus saya ngomong, ada pembahasan di kalangan para ulama bayar fidyah atau tidak. Di sini Syekh Mu'taimin rahimahullah mengatakan bayar fidyah. Yang berikutnya lagi,
Jadi menunjukkan kalau orang sakitnya itu mungkin disembuhkan, maka dia mengkodok. Dari mana ya? Tadi kan kalau sakitnya nggak mungkin disembuhkan, maka nggak wajib puasa dan yang bagi dia. Kalau dia sakitnya itu disembuhkan, mungkin disembuhkan, maka ditunggu sampai dia sembuh. Saat itu dia harus mengkodok, menghitung hari-hari dia nggak puasa. Poin yang berikutnya, jenis yang keenam, musafir. Setelah yang musafir, entah musafirnya itu dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah musafirnya dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia musafir. Untuk musafir Allah, pendapat yang sahih, dia mukhayyarun baina iftar wa siyam. Disuruh milih antara buka puasa atau puasa. Terserah dia, buka puasa boleh, dia mau puasa juga boleh. Nah, ini dikembalikan pada kemampuan dia. Kalau dia kuat puasanya, ahsan dia berpuasa. Kalau dia nggak mampu untuk berpuasa, maka jangan dia berpuasa. Kalau dia berpuasa, jelas kepuasannya. Tapi kalau dia tidak berpuasa, maka dia harus membayar tidak mengqadha puasa. Allah yang berfirman, mengqadha puasa. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa yang sakit atau dia musafir, maka hendaklah dia menanti di hari-hari yang lain. Terkait dengan seorang musafir dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang sahih boleh bagi dia untuk buka puasa. Adapun kemaksiatannya itu dosanya dia tanggung sendiri. Paham ya? Pembahasan dosa sendiri, pembahasan buka puasa itu sendiri. Dari kami ini, jadi tak. Pembahasan berikut terkait dengan masalah musafir ini banyak rinciannya. Saya sedikit di antaranya. Apakah diperbolehkan bagi orang yang hendak safar? Hendak safar. Dia makan terlebih dahulu. Apakah dia diperbolehkan buka puasa setelah dia berangkat safar? Allah. Dalam kondisi yang seperti itu diperbolehkan bagi dirinya untuk makan terlebih dahulu. Kalau dia safar. Misalkan dia sudah berazam untuk safar, itu sudah makan duluan. Kalau pesawatnya di cancel hari berikutnya, ya sudah. Selesai pembahasannya. Dia tidak mengubah hari itu. Sekarang membahasnya bagaimana kalau seandainya dia sudah berazam safar, dia belum makan apa-apa, nggak jadi safarnya itu. Bagaimana jawabannya? Jawabannya yang Alhamdulillah, dia gugurkan puasa hari itu dan dia mengubah. Nawa al-iftar. Dia sudah berniat untuk tidak berpuasa. Apakah orang yang musafir pulang dari safar dalam keadaan dia nggak berpuasa ya? Sama istrinya sampai di rumah masih belum married, apakah diperbolehkan bagi dia dan istrinya untuk berhubungan? Jawabannya tidak ada masalah. Itu disebutkan, itu pembahasan para ulama ya. Jawabannya benar, ia tidak mengapa. Cuman lu ngomong orang bukan, dia sudah puasa, cuma dinasihatkan oleh para ulama. Ini jelas, kalau ketahuan ditunda untuk menghormati puasa. Boleh belajar. Kalau nggak ketahuan, juga nggak boleh ketahuan. Tidak ada, nggak boleh ketahuan. Nah, yang ketujuh, perincian tentang orang yang sakit yang mungkin diharapkan kesembuhannya. Yang ketujuh ialah orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Lalu juga mengalihkan dari sini. Terkait dengan orang yang sakit yang mungkin diharapkan kesembuhannya, di sini Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah memberikan 3 keadaan. Ada 3 keadaan bagi dia. Orang yang sakit yang mungkin sembuh. Keadaan yang pertama adalah puasa itu tidak membahayakan dirinya, tidak pula memberatkan dirinya. Maka wajib bagi dia untuk berpuasa, nggak ada ulur. Keadaan yang kedua,
puasa itu sangat memberatkan dirinya. Sangat berat. Kalau saya lagi. Puasa itu sangat memberatkan dirinya. Puasa itu sangat memberatkan dirinya, tapi tidak membahayakan. Berapa ya? Saya memberatkan. Tidak membahayakan. Di sini beliau mengatakan diperbolehkan bagi dia untuk berbuka puasa. Keadaan yang ketiga, sangat membahayakan bagi dirinya untuk berpuasa. Kalau sangat membahayakan. Dalam kondisi yang seperti ini, wajib bagi dia untuk berbuka puasa. Dia nggak boleh berpuasa. Ini terkait dengan orang yang sakit. Itu semuanya dengan perincian. Waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Juga dengan ayat wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Yang ke-8 adalah al-haid, wanita yang sedang haid. Ini jelas haram bagi perempuan yang sedang haid untuk berpuasa dan tidak sah puasanya. Inilah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mutafaqun alaih. Terkait dengan masalah ini, beliau mengatakan alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah kalau perempuan itu dia haid dia enggak sholat juga enggak puasa? Nah, kalau untuk perempuan yang haid dia wajib mengqadha. Paham ya? Enggak puasa dan dia mengqadha. Dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah wanita yang nifas juga memiliki hukum sama dengan perempuan sedang haid. Ini saya tekankan sebab saya pernah membaca sebuah risalah tulisan seorang perempuan atau siapa dia membawakan sekian banyak argumentasi katanya yang mengatakan bahwasanya hukum itu hanya perempuan yang haid saja. Kalau perempuan yang nifas tidak ada masalah. La haula wala quwwata illa billah. Maaf ini perlu diingatkan ya. Wanita yang nifas hukumnya sama dengan perempuan sedang haid. Nifas dan haid itu sama hukumnya. Nggak ada bedanya. Sehingga tidak sah bagi mereka berpuasa dan haram hukumnya puasa bagi mereka. Kalau terkena puasa maka harus mengqadha puasanya. Dengan Aisyah radhiyallahu taala anha wa radhiya. Yang ke-9. Jenis yang ke-9. Wanita yang hamil dan menyusui. Wanita yang hamil menyusui. Perempuan hamil mengkhawatirkan janinnya. Perempuan yang menyusui mengkhawatirkan bayinya. Di sini Rasulullah ada sekian pendapat di kalangan para ulama. Yang rajih untuk wanita yang hamil mengkhawatirkan janinnya, atau perempuan yang menyusui mengkhawatirkan bayinya, diperbolehkan bagi mereka untuk berbuka puasa, tidak puasa. Pembahasannya sekarang, bayar fidyah apakah mengqadha? Pendapat yang rajih Allah untuk kedua jenis wanita itu dia harus membayar qadha, tidak bayar fidyah. Nah, membayar apa dia harus mengqadha, enggak bayar fidyah. Sehingga dia menghitung hari-hari dia puasa ketika itu perlu dia mengqadhanya. Datangnya ialah hadis Anas bin Malik Al-Kahfi Al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah mengatakan innallaha wada 'anil musafir syahra shalah wa shaum 'anil musafir wa 'anil dhuhri wal qiblah. Riwayat Abu Dawud 2408, sudah Tirmidzi 715, Ibnu Majah 1667. Saya bawakan lengkap dengan nomornya supaya Anda rujuk. Saya perhatikan muka-muka orang kaget ketika saya mengatakan qadha. Gitu kan ya? Tahunya antum fidyah kan? Qadha ya Mas. Dengan riwayat ini, kata Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan menggugurkan dari orang yang musafir separuh salat. Tadinya genap menjadi kosong. Dan juga puasa dari orang musafir dan wanita yang menyusui serta wanita yang hamil.
Dan ini berarti Allah Rasulullah SAW menggandengkan antara wanita yang hamil dan menyusui dengan musafir terkait dengan masalah rukhsah puasanya. Tetapi dalam keadaan semuanya tahu yang namanya musafir itu boleh dia buka puasa dengan ketentuan mengqadha. Maka demikian pula yang digandengkan di sini perempuan yang menyusui dan perempuan yang hamil dihukumi sama dengan musafir. Di sini keadaan mereka disamakan dengan orang yang marid, yang sakit, sebagai firman Al-Quran. Orang kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dia harus menggantinya di hari-hari yang lain. Ini yang diriwayatkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Juga dalam buku ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Juga diriwayatkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Adani hafizahullah taala wa syafa. Dari kami ya, membayar qadha. Nah, kan akhirnya gelisah ya. Sampai 2-3 tahun, 5-10 tahun dihitung berapa utangnya. Kemudian dia harus membayarnya sekuat tenaga dia dan mempunyai sifat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia kurang serius atau kurang perhatian dalam membayar utang-utang puasa. Terus bayar sampai selesai utangnya. Jangan kamu bayangkan gugur dengan caranya Ramadan berikutnya. Enggak, terus masih utang. Ramadan berikutnya lagi. Terus selesai, berikutnya lagi. Terus demikian. Sehingga harus ada kerjasama yang baik dengan suami. Suaminya itu belum apanya? Itu semuanya dia. Karena dia jahil. Tanyakan lagi hari ini. Allah alam. Allah alam. Dan salah ya. Nah, barakallah. Kalau misalkan tahunya dia dulu video ya lain, dia ngerti. Cuma dia milih yang video gitu. Ada kalau dia memilih yang video, maka harus dibahas perincian masalah video. Tapi yang wajib pendapatnya mengatakan Allah. Mengatakan suaminya pengertian dengan sang istri. Kalau lihat istrinya antum ini nggak kuat, jangan lihat tahu dulu lahiran. Istirahat dulu. Bayar puasa dulu. Sama barakallah. Kalau kan ini perempuan kuat bagaimana? Yang ada masalah. Kalau jangan dia kuat puasa saja. Kalau jangan dia nggak kuat dengan jadinya, dengan bayinya puasa. Barakallah. Dari tadi salah ya. Yang ke-10 terakhir insyaallah terkait dengan orang-orang ini. Seseorang yang harus buka puasa karena kondisi darurat. Diumpamakan apa beliau ya, seperti seseorang yang hendak menyelamatkan orang lain yang mau tenggelam, atau yang mau terbakar, atau yang mau terkena rumah terus misalnya. Dia mana harus buka puasa dulu, kalau tidak ini nuyus ya, nggak kuat untuk lari. Bismillah, minum dulu. Satu gelas, langsung dia lari menyelamatkan orang pasti. Dalam kondisi yang seperti ini, kalau tidak memungkinkan bagi dia kecuali harus dengan cara buka puasa, maka diperbolehkan bagi dia untuk berbuka puasa. Kata yang sangat baik. Maka yatimul wajibu illa bi wajib. Bertanya. Nah, kalau kondisinya dia bisa menyelamatkan dengan tanpa buka puasa itu lebih afdal. Ini berarti na'adzallah 10 jenis orang terkait dengan masalah puasa. Yang dibahas sekarang ini adalah orang-orang yang mendapatkan uzur. Dari yang bukan tadi itu, yang nggak ada uzur ialah seseorang yang muslim, akil, balik, mukim, mampu dan selamat dari penghalang-penghalang ini. Juga orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya dan tidak membahayakan dia untuk puasa. Barakallahu. Dan selebihnya itu merupakan orang-orang yang mendapatkan uzur tidak berpuasa. Ini secara ringkas pada pembahasan para ulama terkait dengan masing-masing mereka ini sangat panjang sampai pangkas. Jam 2/4 terkecil saya. Alhamdulillah selesai pembahasan masalah